Apa sih yang dijual sama Gojek? Service. Oke, Mengantarkan. service dalam ya pengantaran Iya, gitu pengantaran. ya, ojek. Masalah apa yang dia ambil? Dia lagi solving masalah apa? Karena perusahaan Masalah- itu harus mikir loh, ketika dia berjualan produk, Hmm. service dan produknya itu harus men-solving problem dari customer-nya. Jadi pertanyaan Gojek sampai sebesar itu, problem apa yang dia solving? Problem apa yang dia solving? Ini waktu agar orang tuh lebih cepat gitu. Sampai ke tempat kerja. Heeh. Oke. Ini aku pribadi ya, pandangan dari aku nih orang Jakarta nih berarti ya. Kalau di jam-jam kosong, aku ke tempat kerjaku tuh 30 menit. Tapi kalau hari-hari biasa itu 2 jam. Angkot, nyambung 2 kali, setelah itu naik bis gede, berdiri, dempet. Kebayang capeknya kayak apa? Jadi ibaratnya kita pulang jam 7 bisa nyampainya jam 10, sama kita pulang jam 9 nyampe jam 10. Itu sama aja. Nah, apa yang disolving sama Gojek adalah melihat permasalahan sosial bahwa orang punya kendala untuk mobilitas kemana-mana gitu. Udahlah harus nyambung, macet pula, nunggu pula, terlambat, capek, dan segala macamnya. Kenapa aku bilang Gojek itu cerdas? Karena berapa banyak orang yang terkendala mau ke suatu tempat mengalami hal serupa. Itu bukan 1-2 orang, ratusan, ribuan, ratusan ribu mungkin, atau jutaan orang. Karena nggak hanya di Jakarta, di Indonesia. Jadi bisnis ketika mau sukses harus fokus di customer-nya. Masalah apa yang mereka hadapi dan bagaimana kalian bisa men-solving, meng-create solusi terhadap masalah itu. Kedua, trafficnya gede apa enggak? Aku ulang, traffic bukan tren. Kalau trafficnya gede, berarti ketika solusinya dihadirkan yang pakai itu bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi duplikasinya banyak. Keuntungan dari 1 orang, misalkan Gojek dapat sekitar 5.000, let's say, dari 1 kali transaksi. Berapa orang yang pakai di suatu waktu yang bersamaan? Di berapa jam layanan Gojek itu digunakan? Itu trafficnya gila-gilaan. Jadi perusahaan itu sukses kalau mampu melihat trafficnya. Jadi bukan kayak Gojek ketika hadir apakah langsung ada GoFood, ada segala macam, kan enggak. Dia selesaikan dulu habitnya satu-satu. Dia selesaikan dulu. Ini ada masalah mobilitas nih, ada masalah kendaraan yang dia mau solving. Dia solving dulu di situ. Oh iya kan orang punya HP, ada Google Maps, dimasukin sistem teknologi. Kendaraan nih, orang punya kendaraan. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau nggak punya pekerjaan atau nggak maju-maju. Distandarisasi sama Gojek. Akhirnya ngebantu nggak, merasa itu bantu banget. Dengan bayar 30.000, dari aku biasanya menghabiskan waktu 2 jam yang sangat melelahkan, aku udah 1,5 jam. Kan itu ngebantu orang, udah selesai. Tapi keuntungan dan dampaknya, impactnya besar sekali, dan keuntungan baliknya, returnnya juga gede banget. Karena apa? Traffic, bukan tren. Jadi kenapa perusahaan itu bermasalah? Karena melihat tren, bukan melihat traffic. Kalau misal ketika ternyata trafficnya turun, ya tadi ini game dinamika. Tahu ketika kalian mau berbisnis, dinamika itu pasti terjadi. Kalau udah naik pasti ada turunnya. Ada nggak naik terus? Kan nggak ada. Kalau udah naik pasti ada turunnya. Tapi bagaimana ketika turun siap untuk naik lagi, menghadirkan ide-ide lagi yang pada fokusnya men-solving masalah customer. Gojek itu mau jago dalam menciptakan behavior karena dia nangkep permasalahan di customernya itu apa. GoFood dia men-solving apa? mengantarkan makanan. Iya kan? Orang mager tapi butuh makan, apalagi dulu COVID kan. Itu kan pada saat COVID sangat-sangat membantunya. Akhirnya dari COVID itu yang memang orang nggak bisa keluar, tapi dia menciptakan behavior baru. Oh sekarang kalau pesan makan GoFood aja. Dia membentuk sebuah habit yang tadinya dia menangkap traffic besar, sekarang dia create trafficnya. Create itu bukan berarti meng-create COVID. Dia memanfaatkan suatu momentum untuk membentuk sebuah behavior. Yang dari behavior ini akan ketergantungan lagi ke Gojek.